Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha mi yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu likafatil ummah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. Pemirsa Mari TV di mana saja Anda berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah. Malam ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Allah masih memberikan kita taufiknya sehingga kita masih berkenan, masih mau dan mampu untuk menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Pemirsa, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, kitab Wasiyatul Mustafa, yang malam hari ini kita masih meneruskan tentang hifdzil lisan. Masih ada satu wasiat lagi dan kita lanjutkan pada pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan li muallifi hadzal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wali syihati murabbi ruhina Syekh Dr. Ki Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat yang ke-60. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, la tal'an, janganlah engkau melaknat musliman, seorang muslim, wala dabatan, dan janganlah engkau melaknat hewan. Fatarji'u, maka akan kembali apa al-laknatu, laknat, alaika, kepadamu. Jadi begini, ketika seorang muslim melaknat muslim yang lainnya, maka laknatan itu naik ke langit sampai ke arsy. Ketika laknat itu berada di atas langit, ketika laknat itu berada di arsy, laknat tersebut mencari, berputar-putar, mencari celah untuk turun ke bumi, mencari orang yang dilaknat. Begitu dia menemukan orang yang dilaknat tadi, kemudian ternyata orang yang dilaknat itu bukanlah orang yang pantas untuk menerima laknat. Maka laknat tersebut kembali lagi ke atas dan turun lagi ke bumi mencari orang yang melaknat tersebut. Akhirnya orang yang melaknat orang yang salah sasaran, dia sendiri yang akan melaknat, yang akan menerima laknat dari apa yang dia ucapkan tadi. Jadi nggak boleh, haram hukumnya seorang muslim melaknat muslim yang lainnya. Bahkan ancamannya, jika orang yang dilaknat tersebut ternyata bukan orang yang pantas menerima laknat Anda, maka laknat tersebut akan kembali kepada Anda sendiri. Sekarang ini begitu mudah orang melaknat orang di media sosial. Bukan hanya di YouTube, bukan hanya di Facebook, bukan hanya di WhatsApp. Bahkan di berita-berita online, itu selalu ada komentar di kolom-kolom komentar itu yang isinya sumpah serapah melaknat orang yang dia sendiri padahal belum pernah ketemu dengan orang yang dilaknat itu. Sekali lagi, kalau ada orang yang melaknat orang lain, sesama muslim, orang yang dilaknat tersebut akan dikejar oleh laknat yang engkau ucapkan.
Jika ternyata orang yang engkau laknat itu tidak pantas menerima laknatnya Anda, maka laknat tersebut akan kembali melaknat diri Anda sendiri. Artinya wasiat ini memperingatkan kepada kita untuk tidak sembarangan melaknat. Gak boleh kita melaknat sesama muslim. Bahkan di sini disebutkan wala dabatan, dan tidak boleh melaknat hewan. Dulu ada sebuah cerita, dalam sebuah perjalanan ada salah seorang dari pengikut Rasulullah yang dalam perjalanan tersebut meletakkan barang-barang bawaannya di atas punggung onta. Dalam suatu perjalanan tiba-tiba si onta tersebut jalannya tidak mau cepat. Lalu sang pembawa onta, sang penuntun onta melaknat onta itu. Begitu onta itu dilaknat oleh orang yang menuntun onta tersebut, lalu kemudian mau berjalan, Rasulullah menegur supaya onta tersebut tidak lagi ditaruhin benda-benda yang membebani dirinya, karena onta tersebut sudah dilaknat oleh orang yang menuntun onta tersebut. Jadi hati-hati, jangan sembarangan melaknat orang. Belum tentu orang yang Anda laknat itu layak menerima laknat. Jika Anda melaknat orang yang ternyata orang tersebut tidak layak menerima laknat Anda, maka laknat itu akan kembali kepada Anda sendiri. Senjata makan tuan. Kita lanjutkan. Faslun, bermula inilah fasal. Itu fil haya'i, di dalam menerangkan tentang rasa malu. Qala, bersabda siapa Kanjeng Nabi alaihi, atas Kanjeng Nabi, apa as-salatu, rahmat ta'dim Allah, wassalamu, dan keselamatan. Ya Ali, wahai Ali, ad-dinu, bermula agama, kulluhu, keseluruhannya agama itu fil haya'i, di dalam rasa malu. Artinya barometer seseorang itu agamanya benar atau tidak, dia punya rasa malu atau tidak. Makanya dalam hadis yang lain sering kita hafalkan, sering kita ingat, sering kita dengar, ada hadis yang berbunyi al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Orang kalau sudah nggak punya rasa malu, maka tidak ada dia punya agama. Nah, dalam hal ini Kanjeng Nabi memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Aliyu, wahai Ali, ad-dinu, bermula agama itu kulluhu, keseluruhan agama itu fil haya'i, di dalam rasa malu. Kalau nggak punya rasa malu, maka diragukan keagamaan, kualitas agama seseorang tersebut. Wahua, dan bermula rasa malu itu antahfadho, hendaknya menjaga siapa man ar-ra'sa, akan kepala. Wa mahawa, dan segala hal yang ada di sekitaran kepala. Kepala itu, di dalam kepala itu ada otak, ada akal, ada pikiran. Di sekitarnya itu ada mata, ada hidung, ada telinga. Itu harus dijaga. Malu maksudnya bagaimana? Dari sisi akal hendaknya orang itu berpikir yang baik. Jangan mudah suudzon, biasakan husnudzon. Jangan mudah berpikir terhadap merendahkan orang lain. Itu akal. Di sisinya ada telinga. Jangan lebih senang mendengarkan gosip, jangan lebih senang mendengarkan ghibah daripada mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Jangan lebih senang mendengarkan musik tetapi tidak suka mendengarkan sholawat. Jangan lebih senang mendengarkan cacian makian daripada mendengarkan pujian-pujian. Ini sekarang ini banyak orang yang kalau mendengarkan hal-hal yang bersifat negatif justru dia senang dan terbawa emosinya, tetapi ketika mendengarkan yang bersifat pujian justru dia tidak suka. Senang dengerin musik, senang dengerin kata-kata makian, tapi begitu mendengarkan orang baca sholawat alergi. Nah, orang yang punya rasa malu hendaknya dia menjaga kepala dan apa yang ada di sekitar kepala, termasuk lisannya. Hendaknya malu kalau ngomong kotor, malu kalau menyebutkan, kalau bahasa Jerman Timurnya itu misuh-misuh,
Malu mestinya kalau dia orang Islam. Kalau ngaku dia beragama, jaga mulutnya, jangan ngomong kotor, jangan dikit-dikit misuh, dikit-dikit ngomong yang didengar telinga itu sarun atau buruk atau jelek, memaki orang, misuh-misuh dan lain sebagainya, berarti dia nggak punya rasa malu. Orang yang punya rasa malu mestinya mulutnya itu kalau ngomong, sebelum ngomong dipikir dulu. Apakah omongannya itu akan menyakiti orang lain? Apakah omongannya itu bakalan menyinggung perasaan orang lain? Atau bersifat omong kotor? Atau bersifat memfitnah? Atau bersifat mencaci? Atau bersifat melaknat? Orang yang punya malu mestinya sebelum ngomong dia harus berpikir dulu apakah omongannya bernilai baik atau bernilai buruk. Orang yang punya malu adalah orang yang mempertimbangkan seluruh anggota tubuhnya. Yang pertama terkait dengan kepala dan sekitarnya. Gunakan telingamu untuk mendengarkan sesuatu yang diridhoi Allah. Gunakan lisanmu untuk berbicara yang bermanfaat dan tidak menyakiti orang lain. Gunakan matamu untuk membaca Al-Quran. Gunakan semua panca indramu untuk kepentingan Allah. Karena sesungguhnya semua panca indera kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat nanti. Satu. Yang kedua, wa huwa an tahfadhar ra'sa wa ma hawa wal batna, dan perut, wa ma wa'a, dan apa yang ada di dalam perut tersebut. Kalau orang punya malu, mestinya dia bisa menjaga apa yang dia makan itu halal atau haram. Kalau orang punya malu, mestinya dia bisa menjaga apa yang dia minum itu halal atau haram. Sekarang sudah banyak yang rasa malunya hilang. Pejabat-pejabat banyak yang korupsi, yang ketangkep KPK. Kenapa? Karena mulai hilang rasa malunya. Bahkan sudah terbukti, sudah putus perkara bahwa dirinya telah korupsi duit rakyat, sudah dijebloskan ke penjara, masih tampak senyum-senyum, masih tampak ceria. Kenapa? Rasa malunya sudah nggak ada. Kalau orang yang sudah korupsi sebesar itu, dan itu duit rakyat, sudah nggak punya rasa malu, maka bagaimana orang yang menonton tayangan tersebut akhirnya tidak meniru? Maka banyak yang pada akhirnya gara-gara banyak pejabat yang dilihat di televisi korupsi duit rakyat miliaran rupiah, sudah dipastikan dia masuk penjara, terbukti dia bersalah, tapi di depan kamera masih tersenyum, melambaikan tangan dengan rasa bahagia, seakan-akan dia tidak berbuat dosa. Itu karena dia tidak punya rasa malu. Dan orang yang tidak punya rasa malu itu adalah orang yang agamanya patut untuk dipertimbangkan. Apakah dia beragama atau tidak? Karena orang yang beragama adalah orang yang punya rasa malu. Kalau Anda tidak punya rasa malu, berarti introspeksilah diri Anda. Jangan-jangan agamamu telah engkau kesampingkan, hanya engkau jadikan sebagai baju. Bajumu beragama, tapi kelakuanmu bukan orang yang beragama. Orang yang beragama harus punya rasa malu. Dalam kaitannya dengan perut, maka pertimbangkan duit yang Anda dapatkan, harta yang Anda dapatkan, makanan yang Anda makan, minuman yang Anda minum, apakah itu halal atau haram? Kalau haram, maka Anda harus malu. Kalau Anda tidak malu, berarti agama Anda patut untuk dipertanyakan. Kita lanjut. Faslun, bermula inilah fasal. Itu fil wara'i, di dalam menerangkan tentang sifat wara'. Wara' ini yang dimaksud wara' dalam kaidah akhlak ya, bukan wara' dalam kaidah adat. Kalau wara' dalam kaidah adat, seperti di Ponorogo itu ada wara' Ponorogo, itu berbeda. Kalau di Ponorogo itu yang disebut wara' Ponorogo itu jawara. Kalau yang dimaksud di sini bukan jawara. Ya, wara' di sini yang dimaksud adalah kemampuan seseorang untuk menghindari dari hal-hal yang subhat, apalagi yang haram. Itu wara'. Semakin wara' seseorang, semakin sangat hati-hati dia untuk mendapatkan harta. Jangankan haram, subhat aja dia akan hindari.
Karena syubhat itu lebih cenderung menuju ke sesuatu yang haram. Orang yang waro' mampu dia untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan, ucapan, dan tingkah laku serta keputusan yang diharamkan oleh agama. Bahkan dia juga mampu menghindari hal-hal yang bersifat syubhat hukumnya. Kalau mampu menghindarkan hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram, kalau mampu menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, itulah orang yang wara'. Nah, qala bersabda siapa Kanjeng Nabi alaihi, tetap atas Kanjeng Nabi apa as-salatu, rahmat takdim Allah, wassalamu dan keselamatan. Ya Ali, wahai Ali, la dina tidak mempunyai agama, liman la khosyata bagi orang yang tidak punya rasa takut, lahu kepada aturan agamanya. Saya ulangi, ya Ali, wahai Ali, la dina tidak mempunyai agama, liman bagi seseorang, la khosyata yang tidak punya rasa takut, lahu bagi man. Jadi orang yang punya agama itu mesti punya rasa takut. Tetapi ya takut yang di sini bukan berarti takut kuntilanak, takut jin, takut sama hal-hal yang sifatnya duniawi. Tidak. Yang dimaksud di sini adalah khosyah, itu takut kepada Allah. Bedanya, kalau kita takut kepada Allah, maka kita harus semakin mendekat kepada Allah. Kalau kita takut kepada selain Allah, biasanya kita menghindari apa yang kita takutkan itu. Nah, orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, maka dia tidak punya agama. Kalau dia tidak takut kepada siksa Allah nanti di hari akhirat, maka perlu dipertanyakan kualitas agamanya. Orang yang beragama harus punya rasa takut kepada Allah. Meskipun di dalam beberapa penilaian tasawuf, yang ditakutkan oleh orang-orang tasawuf itu bukan masalah neraka atau surga, bukan masalah kaya atau miskin, tapi yang ditakutkan oleh orang-orang yang tasawuf itu takut kalau Allah tidak ridho. Karena yang dicari oleh orang-orang yang pengikut tasawuf itu hanya ridho Allah. Bukan lagi takut sama siksa neraka, bukan lagi berharap kepada surga. Orang tasawuf lebih memilih ridho Allah yang ingin dia dapatkan. Nah, khosyah di sini harus dimiliki oleh orang yang beragama, khususnya yang beragama Islam. Takut kepada Allah, takut berbuat haram, takut nyolong, takut korupsi, takut meninggalkan sholat, takut meninggalkan puasa Ramadan, dan takut meninggalkan semua perintah Allah. Itulah orang yang beriman, itulah orang yang beragama, harus takut kepada Allah. Wala akla, dan tidak punya akal, liman bagi barang siapa la ismata yang tidak punya benteng, lahu bagi akal tersebut. Artinya apa? Orang itu meskipun dia cerdas, meskipun dia bisa berpikir normal, tapi kalau dia tidak bisa membentengi akalnya tersebut, maka dianggap dia tidak punya akal. Pintar orangnya, doktor, profesor, tetapi dia memperturutkan hawa nafsunya ketimbang akal pikirannya. Maunya harus terkenal, maunya harus berkuasa. Kalau cara membuat dirinya terkenal itu tidak melanggar ajaran Allah, monggo. Tapi kalau dia memperturutkan hawa nafsunya padahal dia punya akal, dia nggak bisa membentengi pikiran tersebut, maka sama saja Anda tidak punya akal. Yang kedua, wala imana, dan tidak sempurna iman seseorang. Wala imana, dan tidak sempurna iman, liman bagi orang, la wara'alahu, yang tidak punya sifat wara'. Ngakunya beriman, ngakunya percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi dia nggak punya sifat wara'. Itu sama aja dia nggak punya iman. Atau tetap beriman tapi tidak sempurna imannya. Itulah. Jadi beriman, dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
dia ucapkan, dia ikrarkan, tetapi minum minuman keras masih dia tenggak. Bisnisnya masih seputar bisnis yang haram. Berarti dia nggak punya iman. Ngakunya beriman kepada Allah, tapi dia tidak meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Berarti dia tidak sempurna imannya. Ngakunya beriman kepada Allah, tapi dia tidak menjalankan perintah Allah, maka dia tidak beriman atau tidak sempurna imannya. Makanya disebutkan wala imana liman la wara'a lahu. Enggak termasuk beriman orang yang tidak punya sifat wara'. Padahal sifat wara' itu orang yang subhat saja dia hindari, apalagi yang haram. Padahal orang yang wara' itu sunnah pun dia jalani, apalagi yang wajib. Jadi kalau orang aku beriman, kok nggak bisa meninggalkan maksiat? Maka perlu dipertanyakan kualitas iman seseorang yang ngakunya iman, tapi masih tetap maksiat. Kalau dia ngaku beriman, tapi nggak menjalankan perintah Allah, sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, maka perlu dipertanyakan keimanan seseorang tersebut. Orang yang beriman adalah orang yang punya rasa atau sifat wara'. Bukan orang yang serampangan apa aja ditelan, apa aja dimakan, padahal haram cara mendapatkannya, apalagi haram secara jenisnya. Hadirin pemirsa di mana saja Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi kita lanjutkan. Wala ibadata, dan tidak bernilai ibadah liman bagi seseorang la ilma lahu yang tidak punya ilmunya ibadah. Ada sebuah syair, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Dan barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, maka amalnya tersebut ditolak oleh Allah, tidak diterima. Artinya mau kayak apapun dia beribadah, misalnya dia sholat, tapi dia tidak tahu cara sholat yang benar. Yang penting gerakannya seperti itu, niat nggak tahu, bacaan yang wajib yang merupakan rukun nggak tahu. Meskipun 100 rakaat, maka tidak dinilai ibadah, hanya dinilai oleh Allah mungkin sebagai orang yang sedang olahraga. Kenapa? Karena nggak punya ilmunya. Jadi untuk diterima amal seseorang dan dianggap sebagai amal ibadah, harus punya ilmu. Itulah kemudian mencari ilmu itu wajib. Tuh. Wala muru'ata, dan tidak adanya kehormatan atau tidak adanya keperwiraan dalam terjemah yang lain barangkali. Liman la shadaqata lahu, bagi orang yang tidak jujur. Jangan berharap Anda akan punya kehormatan, Anda akan punya muru'ah kalau Anda tidak jujur. Titelmu sepanjang apapun, profesor, doktor, MA, MU, MU, apapun, kalau Anda sudah tidak jujur, maka Anda tidak punya kehormatan. Karena tidak ada kehormatan bagi orang yang tidak jujur. Wala amanah, dan tidak akan merasa aman. Liman, bagi orang la sirrolahu, yang tidak punya rasa kebahagiaan. Maksudnya begini, orang itu tidak akan merasa aman dimanapun juga kalau dia merasa dirinya tidak aman. Jadi sugesti diri itu penting. Supaya aman bagaimana? Tawakal kepada Allah setelah kita berusaha. Contoh, kita punya sepeda motor, kita parkir di depan rumah. Usaha dulu. Pakai gembok, double gembok. Kayak gitu. Sekarang tambahin CCTV segala macam. Setelah itu tawakal kepada Allah. Kalau sudah ente gembok, sudah ente rantai misalnya, kok masih juga ada takut, maka Anda tidak akan pernah bisa bahagia. Kenapa? Karena Anda tidak punya rasa tawakal di situ. Maka hanya orang-orang yang bertawakal, yang bisa menikmati nikmat, itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Wala taubata, dan tidaklah ada taubat liman bagi barang siapa la taufiqo, yang tidak mendapatkan taufik lahu bagi man. Orang susah kalau untuk bertobat itu kalau bukan karena taufik Allah, susah. Meninggalkan minuman keras itu kalau bukan karena taufik dari Allah, susah. Jadi semuanya itu taufik dari Allah sehingga kita mau dan mampu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, taufik itu bagaimana? Taufik itu akan kita dapatkan kalau kita bisa bersifat wara'. Terutama jangan makan makanan haram, jangan minum minuman haram. Insya Allah, Allah tetap akan memberikan taufiknya kepada kita. Semuanya untuk menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Wala sakho'a, dan tidak ada
dermawan. Dan tidak dianggap dermawan siapa liman bagi seseorang la haya alahu yang tidak punya rasa malu. Jadi orang dermawan itu menurut Allah tidak dianggap dermawan kalau dia nggak punya rasa malu. Nyumbang masjid aja pakai disebut-sebut. Di sumbangan sekian, nih kalau bukan karena sumbangan gua nih, kalau bukan gua yang nyumbang nih kagak jadi nih masjid. Itu mungkin menurut dia dermawan, tapi di mata Allah dia nggak punya rasa malu, sehingga apa yang dia dermawankan, dia dermakan tersebut tidak bernilai ibadah. Kalau sudah menyumbang, kalau sudah jadi orang yang dermawan, maka niatkanlah semata-mata karena Allah, bukan karena supaya dirinya dianggap sebagai orang yang dermawan. Cukup Allah yang tahu, soal kemudian manusia yang lain tahu, yang penting niatmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa difahami dan memberikan keberkahan untuk perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat. Demikian saja yang kita sampaikan, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan bisa lanjutkan pada wasiat yang berikutnya. Jangan lupa selalu klik subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol lonceng supaya setiap ada video yang baru Anda akan mendapatkan notifikasi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.